Halo, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang penggunaan pictures terutama dalam surat kabar. Oke, pertama kita membahas tentang foto komposit atau gabungan foto. Nah, pada tahun 1950-an, teknik komposit banyak digunakan untuk memaksimalkan penggunaan ruang pada halaman koran yang terbatas. Nah, komposit atau gabungan koran ini tuh paling cocok digunakan untuk menggabungkan beberapa foto yang sekiranya berkesinambungan atau berusaha untuk menceritakan suatu peristiwa. Tetapi perlu diingat, kalau misalkan ada suatu peristiwa yang dia dapat diwakilkan melalui satu foto saja dan tidak perlu ada foto pendukung lainnya, maka foto tersebut tidak perlu digantikan dengan foto gabungan. Nah, foto gabungan ini biasanya tuh banyak digunakan di majalah-majalah fashion gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat untuk membuat foto gabungan. Yang pertama itu tidak membagi ruangnya itu ke dalam besar yang sama. Jadi lebih baik kalau misalkan ukurannya tuh berbeda-beda atau bahkan ada yang persegi panjang, ada yang lingkaran, ada yang kotak. Atau juga lebih bagus kalau misalkan ada gabungan antara foto potret dan landscape. Nah, selanjutnya juga kalau misalkan seandainya ini untuk media cetak, akan lebih bagus kalau misalkan foto yang digunakan adalah foto-foto yang berwarna. Berikut contoh penggunaan foto gabungan pada harian Kompas edisi 10 September 2020. Nah, pada komposit tersebut berisi sejumlah foto-foto arsip almarhum Jakub Utama semasa ia hidup dan berkarya bersama Kompas. Seperti fungsi foto komposit yang berguna mengelompokkan foto yang berkesinambungan dan berusaha menceritakan sebuah kisah, melalui foto-foto yang dipilih dalam komposit tersebut, Kompas berusaha bercerita sekaligus mengajak pembacanya untuk mengenang almarhum Jakub Utama lewat berbagai momen perjalanan karirnya. Pada foto komposit tersebut tidak begitu terlihat membosankan, karena foto tidak dibagi secara simetris, melainkan ada foto yang portrait ukurannya, ada yang landscape atau horizontal, dan besar kecilnya foto itu tuh dibikin beragam gitu. Nah, Kompas juga menggunakan perpaduan antara foto berwarna dan hitam putih. Selain membuat foto seakan-akan menampilkan momentum yang lawas dan masa kini, justru perpaduan warna tersebut membuat foto terkesan tidak terlalu ramai dan enak dipandang. Kalau ini contoh foto tunggal yang tidak perlu digantikan dengan foto komposit karena satu foto saja sudah cukup untuk menggambarkan suatu peristiwa. Nah, contohnya pada harian Kompas edisi 11 Agustus 2020. Ia hanya menampilkan satu foto saja, namun sangat jelas bahwa foto tersebut menggambarkan suatu peristiwa, yaitu erupsi gunung, sebuah bencana alam. Nah, kemudian pada foto di harian Kompas edisi 30 September 2018, ia menampilkan dua foto yang digabungkan dan menampilkan satu fotonya itu lebih dominan daripada yang lainnya, karena berusaha menceritakan kesedihan di balik sebuah bencana alam. Maka dari itu, foto pendukung yang ada gambar puing-puing itu ditampilkan lebih kecil. Itu juga berfungsi untuk menampakkan suasana atau keadaan sekitar yang terkena dampak bencana. Nah, kenapa ditampilkan dua foto seperti itu? Karena dua foto itu berkesinambungan, dan kalau dua foto itu saja sudah cukup, maka tidak perlu ditambahkan foto lainnya. Selanjutnya kita membahas tentang page one, atau biasa kita kenal dengan istilah halaman utama, sampul, dan cover. Nah, sampul bukanlah bagian dari surat kabar atau majalah yang fungsinya itu untuk dipelajari, tetapi untuk direaksikan oleh pembacanya. Makanya tidak perlu waktu yang lama untuk menikmati cover. Jadi hanya cukup sekali dilihat, lalu dia harusnya membuat kita semakin tertarik untuk membaca. Seperti itu. Nah, halaman sampul yang dipublikasikan haruslah memiliki dampak visual yang kuat, di mana biasanya 99% bergantung pada kualitas fotografi yang baik, atau bisa dikatakan melewati tes uji coba coffee table. Coffee table itu maksudnya kayak biasa kan di ruang tunggu tuh pasti ada meja terus ada jajaran majalah gitu kan. Nah, kalau misalkan jajaran majalah ini cover majalah yang paling menarik kemudian dibaca, membuat orang yang nunggu di situ tuh pengen ngebaca, berarti dia lulus tes uji coba coffee table. Berarti cover itu cukup menarik gitu.
Oke, terus foto kayak gimana sih yang bisa dipilih untuk dijadikan foto pada halaman utama, pada sampul, pada cover? Nah, foto-foto yang dipilih itu haruslah foto yang aktif, bukan yang pasif. Pasif sama aktif, itu tuh maksudnya gimana? Jadi gini, kalau foto yang pasif itu foto-foto yang dia tidak menunjukkan adanya movements. Jadi fotonya still, misalkan kayak gambar pemandangan, atau vas, atau kursi, atau meja. Nah, kalau misalkan fotonya diem, itu kan terlihatnya boring gitu kan. Jadi nggak cocok buat dijadikan cover. Maka ya dipilihlah foto yang aktif, yang dia menunjukkan adanya pergerakan. Misalkan kayak foto orang lagi berlari, berjabat tangan, atau hewan lagi berlari. Kemudian fotonya itu haruslah foto yang mengejutkan. Foto yang mengejutkan tuh gimana sih? Maksudnya tuh yang kayak fotonya tuh punya konsep yang nggak biasa gitu. Terus memungkinkan juga mengandung unsur manusia atau showing people. Karena kalau misalkan gambar pemandangan aja tapi dia nggak ada orang di dalamnya, kayaknya kurang menarik gitu kan. Juga kalau misalkan ada festival apa, kalau kita cuma foto panggungnya gitu, itu kan juga nggak menarik. Jadi harus ada orang, keramaian, itu akan membuat fotonya itu jadi lebih hidup gitu. Kemudian pada halaman utama itu haruslah memuat foto yang terbaik. Ya mungkin hari itu fotografernya ada motret 1000 foto, tapi dia harus memilih dari 1000 foto itu satu foto terbaik yang dijadikan di cover gitu. Dan foto itu haruslah menyampaikan sebuah kisah, menciptakan sebuah emosi, menarik, dan membuat para pembaca itu ingin segera membaca apa sih yang ada di dalam koran itu, apa sih yang ada di dalam majalah itu gitu. Nah, kalau pada majalah, foto sampul itu haruslah sesuatu yang ikonis, grafis, dan tidak terlalu rumit. Itu maksudnya gimana sih? Nah, biasanya tuh kalau misalkan foto-foto yang dijadikan cover majalah itu merupakan foto konsep. Nah, dan setiap majalah itu tuh punya konsepnya masing-masing. Misalkan kayak Vogue. Vogue itu dia biasanya menggunakan foto yang modelnya itu atau si orang yang diwawancarain di majalah itu, nanti entah di halaman berapa, itu mukanya itu pasti ada di sampul situ, dan pasti fotonya tuh yang keren gitu loh, entah nanti pakai busana apa, atau gayanya yang seperti apa, gitu. Kemudian halaman utama itu juga bukan tempat untuk menyajikan suatu infografis, karena harusnya halaman utama itu dinikmati, direaksikan oleh pembacanya, bukan untuk dipelajari terlebih dahulu isinya apa gitu. Karena kan fungsinya itu ya untuk menarik pembaca untuk membaca konten di halaman berikutnya gitu, bukannya mikir sejak awal. Berikut, kelompok memilih cover majalah Tempo sebagai contoh karena menurut kelompok cover tersebut sangatlah ikonik dan cukup menarik perhatian. Majalah Tempo lebih sering menggunakan foto ilustrasi untuk sampulnya ketimbang foto hasil jepretan. Meski hasilnya terbilang cukup kontroversial, nyatanya sampul dari majalah Tempo sering mendapat sorotan dari publik. Hal ini membuktikan bahwa foto pada sampul memiliki kekuatan tersendiri untuk menarik perhatian pembaca. Ilustrasi dan perpaduan judul yang menyindir memberi kekuatan pada sampul yang dihasilkan oleh majalah Tempo, terutama dari segi emosional. Majalah Tempo juga sering kali menampilkan wajah para pejabat negara dengan visual yang memiliki pesan implisit dan sekaligus sebagai kritik terkait tokoh tersebut atau mengenai suatu peristiwa. Misalnya pada cover majalah Tempo yang memuat figur Jokowi dengan bayangan Pinocchio, majalah Tempo menampilkan cover dengan ilustrasi sedemikian rupa sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Kalau ini contoh penggunaan foto pada halaman utama di surat kabar, karena pada dasarnya page 1 itu sebenarnya ngebahas tentang foto di surat kabar, tidak hanya cover majalah. Nah, pada koran The New York Times, foto yang menjadi sorotan utama dicetak lebih besar daripada foto lainnya yang juga ditampilkan di halaman utama. Inilah yang dimaksud dengan kontras. Jadi fotonya lebih mencolok daripada yang lain. Nah, foto yang dipilih juga memiliki unsur manusia, keaktifan, serta emosi di dalamnya, menjadikan foto ini cocok untuk ditampilkan pada halaman utama. Kemudian untuk halaman utama harian Kompas edisi 10 September 2020, ia menggunakan satu halaman penuh foto
wajah almarhum Jakub Utama, harian Kompas itu jarang sekali menggunakan konsep halaman utama seperti ini, hanya pada momen-momen tertentu saja. Dan untuk kali ini, Kompas bertujuan untuk memperingati wafatnya pendiri Kompas, yaitu Bapak Jakub Utama. Stand-alone photographs. Ketika kita sedang membaca koran, tentu saja akan lebih menarik jika terdapat gambar yang dapat memberikan informasi tentang suatu fenomena. Stand-alone photographs memiliki fungsi sebagai penafsir informasi, sehingga mempercepat waktu pembaca sekaligus memberikan sentuhan grafis yang menarik. Berikut adalah beberapa keuntungan dalam menggunakan stand-alone photographs menurut Garcia. Yang pertama, pembaca menyukai foto yang dapat menceritakan informasi tanpa harus membaca teks yang panjang. Yang kedua, stand-alone photographs dapat menyempurnakan halaman sehingga terlihat lebih menarik. Yang ketiga, stand-alone photographs dapat digunakan untuk menjadi petunjuk. Misalnya, sebuah stand-alone foto olahraga di halaman pertama akan menarik perhatian pembaca untuk membuka halaman olahraga. Yang terakhir, stand-alone photographs dapat digunakan untuk memberikan teaser atau promosi kepada pembaca tentang apa yang akan disajikan di koran atau proyek selanjutnya. Berikut adalah beberapa tips yang dapat digunakan dalam memberikan stand-alone photographs. Yang pertama, berikan headline yang menarik di atas foto. Headline juga dapat diberikan di bawah foto, namun akan lebih direkomendasikan untuk menaruhnya di posisi atas. Pastikan stand-alone photographs tidak tercampur dengan cerita yang lain, dengan memberikan box atau garis. Yang terakhir, jangan pernah menulis teks yang lebih panjang daripada stand-alone photographs. Caption yang ideal terdiri dari 6 hingga 9 baris. Dapat dilihat bahwa stand-alone foto yang ada di koran Southeast Missourian tentang berita Rabu Abu akan memberikan penjelasan yang sangat jelas dan juga menarik dibandingkan dengan hanya teks. Headline Mark of Faith juga diletakkan di atas foto, dan caption yang diberikan juga tidak melebihi dari size foto. Center of Visual Impact, atau disingkat menjadi CVI, biasanya akan muncul di halaman koran dengan ukuran yang besar dan terlihat mendominasi. CVI merupakan esensial dan formula yang sederhana dalam memberikan proporsi, keseimbangan, dan desain yang sukses. CVI dapat dimunculkan di halaman mana saja, namun jika diletakkan di halaman depan, CVI harus diposisikan di paling atas. CVI adalah salah satu elemen yang berukuran 3 hingga 5 kali lebih besar dari elemen visual lainnya pada halaman atau layar, sehingga akan menjadi spot pertama yang akan dilihat sebelum pembaca mengeksplor bagian lainnya. Karena pentingnya CVI, editor atau desainer harus berhati-hati dalam memposisikannya. Pembaca tidak perlu mencari CVI karena foto tersebut akan menunjukkan dirinya sendiri. Dari gambar berikut dapat dilihat bahwa koran Warta Kota menggunakan foto Jokowi sebagai CVI. Peletakan dan pemberian ukuran sangatlah penting untuk memberikan dampak visual yang jelas. Dapat dikatakan bahwa foto Jokowi mendominasi halaman depan koran dan diposisikan di bagian atas sehingga jika koran tersebut dilipat dan ditaruh di rak koran atau di meja, orang-orang masih akan mengetahui bahwa koran Warta Kota akan membahas tentang Jokowi. Photography versus illustration. Fotografi dan ilustrasi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan, di mana fotografi dan ilustrasi memiliki fungsi yang sama, yaitu menyampaikan suatu peristiwa melalui sebuah gambar. Mungkin secara lebih jelas bisa dilihat perbedaannya. Ilustrasi biasanya memvisualisasikan suatu peristiwa menggunakan gambar yang digambar dengan teknik drawing. Sementara, foto merupakan gambar yang diambil secara langsung menggunakan kamera. Mungkin teman-teman di sini bertanya, kapan kita harus memakai foto atau kapan kita harus memakai ilustrasi? Pertama, kita dapat menggunakan ilustrasi ketika wartawan tidak mendapatkan atau mempunyai foto yang dirasa pas atau bisa dibilang cukup baik untuk menggambarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Kedua, kita dapat menggunakan ilustrasi ketika ingin menceritakan peristiwa mengenai pembunuhan, aborsi, kecelakaan, hukuman mati. Karena jika kita menggunakan foto, kita akan melanggar kode etik. Contohnya,
pada koran Tribun Jogja yang terbit pada tanggal 26 Januari 2018. Terdapat ilustrasi yang menggambarkan kejadian mobil yang menabrak kereta api. Agar tidak melanggar kode etik, digunakanlah ilustrasi untuk menggambarkan kejadian tersebut. Selanjutnya adalah infografis. Jeff Goldstein mengatakan bahwa sebuah grafik dibuat untuk mendukung informasi yang ada. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa para pembaca akan melihat grafik terlebih dahulu sebelum membaca kisah atau informasi yang menyertainya. Maka dari itu, proses pembuatan grafik harus melalui beberapa tahap, seperti bertanya kepada editor dan reporter mengenai informasi yang ingin disampaikan. Sumber dari data tersebut juga harus dari orang yang terpercaya atau sesuai dengan ahlinya, sehingga infografis yang ada dapat menjadi sebuah data visual yang faktual. Dapat disimpulkan bahwa infografik menjadi daya tarik visual bagi para pembacanya. Untuk menghasilkan infografik yang menarik, membutuhkan sebuah visual yang baik serta sesuai dengan informasi yang ingin disampaikan. Hal tersebut juga dapat menjadikan sebuah konten yang informatif. Salah satu contohnya adalah pada harian Kompas, terdapat bagian halaman bisnis dan keuangan. Pada halaman tersebut, terdapat beberapa infografik atau desain visual sebagai pendukung berita atau informasi tersebut. Salah satu contohnya adalah pada harian Kompas, hari Selasa 28 Juni 2005. Di situ terdapat beberapa grafik penjualan saham pada masa itu. Headshot. Apa sih yang teman-teman pikirin ketika mendengar kata-kata headshot? Kayaknya mungkin yang dipikirkan pertama kali yaitu adalah game perang-perangan kayak PUBG, Free Fire, dan semacamnya ya. Tapi headshot yang kita bahas kali ini tuh bukan soal game atau permainan lainnya. Tapi headshot yang kita bahas merupakan sebuah foto langsung yang ditujukan pada bagian wajah seseorang yang menjadi tokoh penting atau narasumber utama dalam sebuah artikel atau pemberitaan yang ada pada surat kabar. Headshot digunakan dalam fotografi ketika sebuah surat kabar menerbitkan berita atau artikel. Mereka menampilkan visualisasi langsung kepada orang-orang yang tertulis atau siapa saja yang disebutkan dalam berita tersebut, dengan memfokuskan foto terhadap wajahnya atau kira-kira dari leher hingga rambut tokoh dalam berita tersebut. Contohnya pada surat kabar atau majalah, pembaca tidak memerlukan kemampuan khusus dalam memaknai foto atau gambar dalam surat kabar, karena mata pembaca akan tertuju langsung pada bagian headshot. Nah, ini contoh headshot ya. Oke. Lalu kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan headshot. Yang pertama, gunakan ukuran yang kecil dan sediakan tempat, sehingga semua headshot yang terdapat dalam pemberitaan memiliki ukuran yang sama. Kedua, headshot harus sedikit terpotong. Bagian wajah merupakan yang terpenting. Dalam hal ini, tidak ada gunanya menampilkan bagian tubuh lain karena yang difokuskan adalah pandangan langsung ke arah wajah. Hindari pengambilan gambar seperti paspor atau tanda pengenal lainnya karena akan sulit mengidentifikasi wajah subjeknya. Yang ketiga, selalu gunakan caption dalam penggunaan headshot pada foto atau gambar wajah seseorang. Keempat, headshot dapat digunakan dalam teks cerita, tapi juga disertai dengan kutipan atau sebuah sorotan cerita. Yang kelima, headshot dapat berupa berwarna hitam atau putih, ataupun juga bisa berwarna. Karena hal ini merupakan warna netral dan membuat pembaca merasa nyaman ketika melihatnya. Yang terakhir, headshot bisa berupa gambar maupun foto. The Wall Street Journal memiliki gaya khusus yang disebut pemotongan kepala atau biasa disebut juga sebagai head cuts. Nah, jadi gambar orang-orang yang dalam headshot tersebut tidak muncul sebagai foto, tapi dalam sketsa pensil. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pictures dalam desain media. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih.